Ya Indonesia, kita balik lagi di Hai Indonesia pastinya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, Ya, masih sama Nuka Azwita di iya, sini dan juga ada ada saya Ditan Ditan. Sudiro di sini dan tadi seperti yang Nuka janjiin kita bakal ngebahas detail, saya juga janjiin sih, mengenai tanda-tanda kita memiliki keluarga yang toksik. Jangan sampai Dong mudah-mudahan ya. Tadi jangan kan sampai kita udah share tipe-tipenya tuh ya. Ya mudah-mudahan sih kita semua dihindari lah bener. ya dari toxic Dan ini family. kalau ngomongin keluarga yang toksik itu banyak ya, bukan cuman orang tua, adik, kakak, enggak, bisa jadi saudara dekat, sepupu jauh, paman, bibi, om, tante, semua tuh bisa. Mm-mm. Gitu kan. Jadi kita bakal ngebahas dengan luas nih mengenai tanda-tanda jangan-jangan kita memiliki keluarga yang toksik nih. Iya, atau Itu lagi di dalam keluarga yang toksik ya. gitu kan. Yang pertama adalah tanda-tandanya adalah kita nggak nyaman menyampaikan keinginan. Gitu. Jadi kita mau ngomong apa tuh, aduh jangan deh. Aduh Hmm. jangan deh. Ini biasanya kayak gitu karena nggak ada komunikasi dua arah gitu kan. Jadi kita juga jadi malas atau nggak mau menyampaikan pendapat karena ya udah sia-sia aja, nggak bakal didengerin juga, nggak bakal dihargain juga gitu. Mm-mm. Gak ada diskusi dan semua keputusan diambil berdasarkan keinginan sepihak aja. Nah, kalau komunikasi nggak berjalan baik, nggak akan ada kedekatan dan juga hubungan bakal merenggang juga ya. Akibatnya kita akan merasa nggak nyaman untuk mengungkapkan pendapat atau menjalin kedekatan sama pihak keluarga juga. Jadi cuek-cuekan. Iya benar. Ya setelah cuek-cuekan pasti kalian tuh ciri-ciri berikutnya atau tandanya sering merasa tersakiti secara psikis Ya. maupun fisik. Psikis nih maksudnya kayak di hati, batin kalian, pikiran kalian, fisik karena mungkin kalian mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mhm. Banyak orang tua yang memukul Banyak, anaknya, kan lagi banyak kasus yang terungkap juga. sampai mungkin amit-amit gitu ya kita dengar banyak berita kan ibu kandung membunuh Ya, anak karena ya. emosi yang nggak bisa kekontrol. Lagi banyak yang kayak gitu Iya, juga. ini toksik nih karena kalian nggak bisa mengatur emosi kalian, berarti kalian jadinya toksik Mhm. gitu. Mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau kalian sedang berada di fase ini, lebih baik segera cari pertolongan gitu loh. Mhm. Mau bicara dengan keluarga yang lain atau mungkin sekedar sama tetangga. Bisa. Maksudnya kalau takutnya ada apa-apa lebih jauh gitu kan, orang-orang terdekat bisa langsung membantu Bisa, tapi pastikan gitu. cari juga yang kita kenal ya. Yang tepat Yang tepat, orangnya, jangan sampai ya. tiba-tiba ngomong, aduh salah nih orang nggak tepat Iya, gitu. malah nanti dibumbu-bumbuin makin Heeh. makin panas suasananya Ya, dan gitu. salah satu kita juga bisa mengetahui apakah kita tergabung dengan keluarga toksik atau enggak tuh kalau kita ngerasa nggak ada yang peduli dengan perasaan kita di keluarga kita. Ini ada Iya. penjelasan dari Darby Fobion, dia menjelaskan kalau toxic family itu akan menyalahkan emosi yang apapun yang kita rasakan terhadap masalah apapun yang kita hadapi. Entah dengan cara menghina atau tidak menghormati kita atau nyuekin kita. Itu bisa terjadi yang kayak gitu-gitu. Jadi Mm-mm. kayak akhirnya ujungnya kita juga malas cerita sama keluarga. Orang gak I- didengerin juga gitu. Iya, ujungnya introvert, Mhm. toxic juga jadinya positivity buat kita sendiri ya. Ya. Gitu. Terus selanjutnya keluarga lebih banyak mengkritik daripada memberikan dukungan. Apapun yang kalian lakukan kesannya kayaknya salah aja gitu Mhm. kan. Nggak pernah ada yang oh iya nak nggak apa-apa gagal hari ini besok kalian pasti akan berhasil. Bukan yang gagal mulu dasar nggak guna. Iya kan, Iya, iya, kadang iya. ada loh yang keluarga kakak, adik atau orang tua bahkan berbicara seperti itu yang tanpa disadarin, gue toksik ya gitu. Iya. Dan Gitu. selanjutnya juga ciri-cirinya adalah tanda-tanda kita tergabung dengan keluarga toksik adalah kalau keluarga kita jarang mengapresiasi. Jadi Mm. kan kalau ngomongin tentang usaha gitu, mau sukses mau enggak kan itu kita udah mencoba dengan keseluruhan yang kita punya gitu kan. Nah, harapannya kita dapat pujian dong. Yap. Yang tadi Nuka bilang kalaupun gagal ya nggak apa-apa, nggak terus dikucilkan gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau kita tergabung dalam sebuah keluarga yang toksik, kita pasti akan merasa bahwa nggak mungkin kita dipuji, nggak mungkin, ini it's a toxic family gitu. Dan bagi para pelaku yang nggak akan mengapresiasi kita atau menghargai kita, biasanya tuh hasil akhirnya akan sesuai dengan standar mereka. Jadi kalau mereka menganggap kesuksesan adalah A dan kamu melakukannya B, udah itu salah. Mm-mm. Mereka nggak bakal menghormati kamu. Oh ya udah nggak apa-apa, bahagia kan dengan B, ya udah jalan aja terus. Nggak bakal, karena mereka nggak bakal peduli seberapa berat dan susah proses yang udah kita jalanin gitu kan untuk mencapai apapun yang kita capai. Buat mereka kita salah aja gitu. Iya, nggak ada benarnya lah ya. Mhm. Terus yang berikutnya, ini kalau kalian di antara keluarga
bisa membuat kalian ini merasa insecure. Ya insecure tuh kategorinya nggak nyaman sebenarnya. Masa Nggak kan pede dengan diri sendiri, jadi harusnya di nggak keluarga, iya percaya. harusnya di keluarga kan kita nyaman, percaya diri, ini enggak. Iya gitu, karena mungkin tadi kan sering direndahkan, maksudnya Ya. direndahkan di sini kamu dianggap nggak bisa, mau tidak mau untuk kamu melangkah atau apa kamu udah insecure duluan karena udah nggak pede. Udah males ngebahas juga. Iya, jadi takut disalahkan lagi gitu. Terus hidup penuh dengan kontrol keluarga. Ya, ini dijelasin sama Crystal Ray Paul. Dia menjelaskan bahwa toxic family ini biasanya mengontrol semua aspek dalam hidup kita, karir kita, pendidikan kita. Bahkan sampai urusan pacaran asmara tuh juga diatur, semua ditentuin sama keluarga. Kita nggak punya ruang apapun untuk menentukan tujuan. Itu ciri-ciri toxic family. Iya. Terus kebutuhan dasar kalian tidak pernah terpenuhi. Nah ini maksudnya kebutuhan dasar nih gak hanya sebatas kebutuhan sandang, pangan gitu ya. dan papan loh ya. Tapi ada pula kayak kebutuhan dasar yang gak kalah penting, yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman dan terhindar dari ancaman. Ya gimana ya, kita ada di lingkungan keluarga sendiri kok kita gak ngerasa aman ya. Karena kalian kayak ngerasa gue gak pernah dilindungi sama keluarga. Iya. Jadi ngerasa ada ancaman karena kayak ngapain sih di sini, orang nggak ada yang peduli sama gue. Iya, ngerasa diabaikan, merasa nggak dihargai. Nah kalau kalian lagi merasa kayak gitu setiap kali pulang ke rumah, mungkin ada yang nggak beres gitu ya. Mungkin perlu juga mungkin berbicara dari hati ke hati dengan anggota keluarga. Karena balik lagi ke yang pertama tadi kita bahas, ini intinya adalah komunikasi. Gimana caranya bisa ada komunikasi dua arah, bukan searah. Jadi kamu ngomong didengerin, mereka ngomong kita dengerin gitu. Iya, dan kasih solusi yang baik-baik kalau memang kita butuh. Betul, karena bisa jadi jangan sampai bisa jadi ternyata yang toksik adalah kita. Tapi kita ngerasa kayak gue ditoksikin nih. Nah tanpa kita, itu juga perlunya introspeksi diri. Harus sadar juga gitu, kalau ketika kita nunjuk orang kita harus sadar kitanya gimana sih, kita udah bener belum gitu. Betul banget guys. Jangan sampai kitanya ternyata ini yang toksik elu ternyata bukan yang lain. Jangan sampai sih bisa kayak jadi. gitu. Harus sama-sama saling menyadari sih ya, saling menasehati. Dan kalau kalian lagi berada di posisi korban toxic family, ini setelah ini kita mau kasih cara menghadapinya. Ya. Menghadapi toxic family ini gitu. Jadi maksudnya. kita tadi udah ngasih tau ciri-cirinya dan tanda-tandanya kalau kita berada di toxic family. Gimana sih cara ngadepinnya gitu kan? Gimana cara biar bisa harmonis tuh gimana caranya gitu kan? Karena ini bisa jadi ke pasangan kita juga kan. Nah ini kita bakal bahas setelah yang satu ini pastinya. Harus tarik napas nih kayaknya nih. Oh belum. Enggak harus tarik napas dulu. 1, 2, 3. Iya tapi maksudnya biar rileks. Tapi itu juga yang saya sadarin bahwa ini bukan cuma keluarga inti, tapi bisa juga ke pasangan kita. Atau keluarga besar kan banyak. Keluarga tuh. besar mungkin ke kakek, ke nenek, Iya. paman, bibi, semuanya tuh bisa. Bisa banget gitu. Jadi ini kita kasih caranya deh ya. Kalian kalau udah terlanjur menghadapinya gimana sih nanti gitu. Nanti bakal kita kasih tau ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya saya juga mau ngingetin buat kakak-kakak nih, kita kan masih tergabung. Kita masih menghadapi pandemi. Jangan lupa tuh protokolnya harus ketat. Kita juga sekarang nih sebelum syuting protokol kesehatan juga. Kita pakai face mask, tapi kita kalau udah nggak syuting kita pakai masker semuanya. Gitu. Teman-teman yang kerja di hadapan kita saat ini juga semua tim dan kru juga melewati protokol kesehatan yang ketat gitu kan. Dan jangan lupa juga pokoknya untuk selanjutnya kita bisa ngelewatin pandemi bersama lu, gua, dan kita semua. Sip. Oke. Kita masuk aja kali ya langsung cepat-cepat. Gimana sih caranya menghadapi family yang toxic? Yang pertama kalian harus mempersiapkan diri kalian. Bagaimana caranya menghadapi keluarga yang toxic itu memang gak mudah sih. Gak seperti yang segampang Nuke ngomong sekarang. Tapi mau tidak mau dihadapi dan persiapkan mental diri kalian dengan baik gitu. Ini yang pertama adalah cara menghadapinya. Udah tadi. Kita harus ngadepin diri kita juga gitu. Maksudnya iya, persiapkan diri makanya tadi. Hati-hati lu, kalau lu marah duluan nanti jadi salah. Makanya kan gue bilang tadi, bangun mental kalian duluan jadi gitu. sebasal jangan langsung asal marah. Terus kalau mau bertanya juga hati-hati sama pertanyaannya. Jangan malah lu nanya malah jadi masalah lagi. Ya ibaratnya ini diri lu nih, lu benteng ini mau hantaman kenceng kayak apa, lu gak akan begini tapi tetap tek gitu. Yes. Maksudnya gitu ya, istilah katanya gitu. Terus apa lagi Tan?
Ini ya, Jaga jarak. jaga jarak agar tidak terlalu dekat. Jaga jarak dong. Enggak, kita udah jaga jarak juga. Kayak di belakang truk gandeng, jaga jarak. Tapi memang iya sih, nggak hanya dengan family, dengan teman, dengan semuanya. Kalau memang kira-kira mereka udah membawa toksik ke kehidupan kalian, ya udah jaga jarak aja seperlunya. Oke, jaga jarak agar nggak terlalu dekat. Jadi salah satu strategi yang paling ampuh adalah menghindar untuk menghadapi orang toksik gitu kan. Selain bisa menghindari pertengkaran, kita juga nggak perlu mendengarkan omongan-omongan mereka yang nyelekit itu, yang nyebelin itu. Tapi karena yang toksik itu anggota keluarga, rasanya mustahil juga menghindari mereka selamanya. Kan pulang ketemu lagi soalnya. Jadi kalaupun kita terpaksa harus ketemu, jaga jarak aja dan jangan terlalu dekat sama mereka. Yep, betul. Terus sebisa mungkin kalian menghindari lah ya membicarakan urusan Ya. pribadi dengan mereka. Kalau memang kalian merasa selama ini kalian nggak pernah dihargai, nggak pernah atau selalu diabaikan, untuk apa gitu kan? Ah. Lebih baik nggak usah berbicarakan hal yang pribadi Iya banget. karena emang beda. Jaga jarak sama menghindari itu agak beda tuh. Iya, betul. Oke, dan selanjutnya adalah kita harus bikin batasan. Kita harus tahu kapan kita berkata tidak, gitu kan. Jadi ketika situasi udah bikin kita nggak happy, nggak bahagia, gitu kan. Situasi bikin kita tertekan atau nggak nyaman, kita boleh loh mengatakan tidak. Mungkin ini kalau menurut saya sih pilihan terbaik ya. Enggak, gitu. Kita bisa menjelaskan alasannya. Kalau ditanya aja, kalau enggak sih nggak usah juga. Karena kita nggak ada alasan yang untuk kita kasih tahu alasan kenapa kita ngomong enggak sih. Nggak perlu ngasih alasan. Iya, it's nggak usah okay. nggak enakan Nggak apa, gitu. iya, thank you. Nggak usah nggak enakan. Diem aja tuh nggak apa-apa. Nggak usah ngasih tahu alasannya tuh nggak apa-apa. Ya karena memang tapi diem pun jangan ya. Kalau ketika mereka bersikap yang udah kelewatan Oke. atau semena-mena, kalian harus speak up, harus bergerak, nggak boleh diem aja juga gitu. Oke. Ya tapi poin selanjutnya juga kalian memang harus ya memaafkan mereka demi kebaikan sendiri. Tapi maksudnya gini, yaudah gue maafin tapi udah di situ lebih baik kalian gak usah Iya, berurusan. ini demi kebaikan sama-sama ya. Iya betul. Dan jangan mencoba untuk mengubah siapapun. Jangan terus ngatur orang, lu jadi seperti ini ya, jadi seperti itu ya. Jangan. Jadi harus tetap jadi diri sendiri, orang lain juga harus tetap jadi diri mereka sendiri. Harus mencari titik tengahnya gimana pun caranya. Itu yang susah. Itu dia ya, lagi-lagi memang susah ya. Dan yang terakhir ini adalah mencari bantuan. Kalau udah susah, ya kan, sama keluarga udah berantakan, boleh loh cari bantuan psikolog keluarga. Itu bisa banget. Yap. Cara yang bagus untuk mendapatkan dukungan dan berbicara dengan seseorang yang udah punya pengalaman untuk menangani situasi keluarga toksik ini juga pasti bisa membantu kita supaya mencari jalan efektif untuk berkomunikasi tapi tetap pada batasan dalam keluarga supaya nggak langsung ribut. Gitu. Kalau kelewat batasan ribut lagi. Iya benar-benar ya. Udahlah ya, jangan ribut-ribut. Semoga kalian semua baik-baik aja. Kita doakan ya terhindar dari toxic family atau toxic yang lainnya lah ya Ditan ya. Kayaknya miris gitu kalau kita membahasnya soal toxic lagi. Berarti kan tuh banyak banget kejadian di sekitar kita. Kita kayak lewatin gitu. aja, kita bahas bola abis ini. Boleh, kita bahas yang happy-happy aja buat kita gimana. Yes. Jangan kemana-mana, makanya kita akan balik Betul. lagi di next segmen. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.